Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang model vektor autoregression atau VAR, yang mana datanya ini sudah saya input di sini menggunakan variabel inflasi jumlah uang yang beredar terhadap GDP kurs mata uang suku bunga dari tahun 1970 sampai 2019, kurang lebih 50 observasi. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan uji VAR yaitu adalah uji stasionaritas, karena syarat dari uji VAR yaitu variabel atau datanya itu harus stasioner. Maka kita lakukan satu persatu setiap variabel. Pertama kita lakukan uji stasionaritas inflasi pada tingkat level. Kita klik 2 kali, kemudian view, unit root test pada tingkat level dulu ya teman-teman, kemudian oke. Nah, kita melihat hasilnya itu dari probabilitas inflasi stasioner pada tingkat level, yaitu karena kurang dari 0,05 atau 5%. Seperti itu, kita simpan dulu. Kemudian jumlah uang yang beredar. Kita lihat nilai probabilitasnya menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar tidak stasioner pada tingkat level, di mana nilai probabilitasnya 0,6977 di atas 5%. Seperti itu. Kemudian hal yang serupa kita lakukan pada variabel kurs mata uang. Nah, kita juga bisa melihat nilai probabilitasnya sebesar 0,944 atau lebih dari 0,05%. Selanjutnya di variabel suku bunga. Probabilitasnya lebih besar dari 5%, yaitu sebesar 0,1011. Jadi kita bisa melihat dari tadi hasilnya bahwa yang signifikan pada tingkat level hanya variabel inflasi. Jumlah uang yang beredar, kurs mata uang, dan suku bunga tidak signifikan pada tingkat level. Maka kita harus mencoba menggunakan first difference. Datanya stasioner pada tingkat phase difference ya teman-teman, pada variabel inflasi. Kemudian kita lakukan juga pada variabel jumlah uang yang beredar. Probabilitasnya 0,00068, ini stasioner pada tingkat phase difference.
kemudian lakukan pada variabel kurs mata uang. Nah, probabilitasnya 0,00 berarti ini stasioner juga teman-teman pada tingkat first difference. Kemudian yang selanjutnya variabel suku bunga. Probabilitasnya juga 0,00, berarti ini juga stasioner pada tingkat first difference. Nah, kita sudah melakukan tadi uji stasioner pada tingkat level, yang mana hanya variabel inflasi saja yang lolos uji stasioner pada tingkat level. Kemudian kita lakukan uji stasioner pada tingkat first difference. Ternyata semuanya variabel baik inflasi, jumlah uang beredar, kurs mata uang, dan suku bunga stasioner pada tingkat first difference. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah menentukan lag optimum atau panjang lag, yaitu caranya kita blok variabel ini. Kemudian kita klik 2 kali, open as var. Nah, pada endogenous variable kita masukkan variabel dengan format seperti ini teman-teman. Kita tambahin. Nah, kita tambah D dan kurung buka, kurung tutup pada setiap variabel. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita klik OK, maka akan ada tampilan seperti ini teman-teman. Kemudian untuk menentukan panjangnya lag, kita klik view, kemudian lag structure, kemudian lag length kriteria. Oke, kita masukkan lagnya 4 saja, atau ini bebas mau 8 atau 4 silahkan. Ini hanya menentukan panjangnya saja teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa melihat hasil lag optimum dengan tanda bintang yang paling banyak. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada 3 bintang di lag nomor 2. Berarti lag optimum ini pada tingkat 2 atau pada lag yang kedua. Hasil estimasi ini menghasilkan varian decomposition dan fungsi inverse. Kemudian langkah selanjutnya yaitu uji kointegrasi. Kita save dulu ya teman-teman. Uji selanjutnya yaitu ada uji kointegrasi. Langkahnya sama, yaitu kita blok dulu variabelnya, kemudian kita quick, kemudian ada grup statistik, kita pilih Johansen Cointegration Test seperti ini. Nah, pada variabel ini kita masukkan dengan format seperti tadi teman-teman. Tambahi D dan kurung buka kurung tutup, kemudian OK, kemudian OK lagi. Nah, kita bisa melihat hasilnya di Atmos ini 1, 2, dan 3 seperti itu teman-teman. Kita bisa melihat hasilnya dengan
maksimal eigenvalue dan trace statistik, kemudian critical value dan nilai probabilitas. Seperti itu teman-teman, kita bisa melihat nilai probabilitasnya ini signifikan semua. Jadi dapat disimpulkan pergerakan variabel baik inflasi, suku bunga, kurs atau jumlah uang yang beredar tidak punya hubungan stabilitas atau keseimbangan pergerakan jangka panjang. Seperti itu teman-teman. Kemudian uji selanjutnya adalah uji kausalitas Granger. Seperti itu teman-teman. Langkahnya ini saya save dulu. Kita blok dulu, kemudian open as group seperti itu teman-teman. Kemudian view Granger causality. Oke, kita lakukan inputnya 2 benar. Nah, kita bisa melihat jika hasilnya signifikan, maka memiliki hubungan. Jadi seperti ini teman, jumlah uang yang beredar tidak memiliki hubungan terhadap inflasi karena di sini ini lebih besar dari 5% ya teman-teman, termasuk juga inflasi tidak memiliki hubungan dengan jumlah uang yang beredar. Berarti keduanya ini tidak saling memiliki hubungan. Tetapi kita bisa melihat pada variabel ini, yang mana ini kurang dari 0,05 variabel. Jadi ini cross memiliki hubungan dengan jumlah uang yang beredar, tidak memiliki hubungan dengan jumlah uang yang beredar, tetapi jumlah uang yang beredar memiliki hubungan dengan cross mata uang. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah uji VAR. Kita save dulu. Nah, melakukan uji VAR caranya dengan cara quick, kemudian estimate equation. Kita masukkan variabel dependentnya tadi, yaitu adalah jumlah uang yang beredar. Kita masukkan karena kita ada posisi first difference teman-teman. Nah, ini kita sudah melihat hasilnya uji VAR-nya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi implus. Seperti itu ya teman-teman. Caranya yaitu dengan mengeblok variabel-variabel tadi. Open as VAR. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan dengan format seperti ini. Nah, akan mendapatkan hasil seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa melihat fungsi implusnya dengan cara implus respon ini ya teman-teman. Nah, implusnya seperti ini.
responnya juga ini saling merespon. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kita melihat bahwa pergerakannya mendekati 0, mendekati kestabilan. Seperti itu ya teman-teman, dari semua variabel. Atau kita juga dapat melihat impulsnya secara individu. Ini kan banyak ya teman-teman, nggak kelihatan kecil-kecil seperti itu. Atau kita bisa melihat secara individu. Contoh inflasi direspon terhadap jumlah uang yang beredar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, maka akan melihat hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil yang lebih besar dari yang kecil-kecil karena ini kita melihat impulsnya dari satu satuan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah uji varian decomposition, yaitu caranya view, pilih varian decomposition. Ini seperti ini, kita klik OK. Nah, kita akan melihat varian decomposition seperti ini ya teman-teman. Atau kita dapat melihat dengan tabel seperti itu. Mungkin ini ya teman-teman uji dari model vektor autoregression atau VAR. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masukan dan kritik, saran saya terima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.